perkemahannya di sini. Ini merupakan agenda kedua dan yang pertama kali untuk yang lomba LSP-nya. Ya. Nah, jadi di sini merupakan label kita adalah panti asuhan. Ya, kalau dulu memang dikenal dengan panti asuhan, hingga saat ini pun itu masih dikenal dengan panti asuhan. Nah, kalau di luar biasanya nama SMP-nya itu masih populer. SMP PA namanya kalau di sini tuh. Padahal yang sebenarnya namanya itu SMP Islam Terpadu Darut Thaibah Ini Tetangga. Nah, jadi SMP kita ini baru berumur kurang lebih 3 tahun. Ini baru masuk ke 3 tahun. Ya. Dan insya Allah tanggal 25 kita akan mengadakan penamatan yang pertama juga di sini. Nah, walaupun masih baru, memang sekolah kita yang sangat-sangat sederhana ini, mulai dari fasilitas dan semuanya memang masih sangat-sangat terbatas. Walaupun seperti itu, alhamdulillah kita juga sudah mendapatkan akreditasi B di sini. Kurang lebih sekitar hampir 1 tahun yang lalu kita sudah terakreditasi. Ya. Nah, jadi di sini lembaganya itu ada TK, kemudian ada SMP, ada diniyah gede Qur'aninya. Jadi kalau bapak atau kakak ke sini, karena ini hari Jumat, biasanya kalau dari Senin sampai hari Sabtu sampai Kamis itu di sini full anak-anak ngaji di sini. Bahkan ruang kelas kita tidak menampung, karena yang ngaji di sini kurang lebih 160-an anak. Itu yang ngaji tahfiz segala macamnya di sini. Bahkan sampai malam pun tetap ramai di sini. Jadi silahkan untuk kakak ya. Jadi semuanya kita di sini, siapapun yang di sini itu udah kita anggap sebagai keluarga besar panti asuhan yang tetangga. Jadi kapanpun kakak ke sini bisa hadir di sini, kami tetap welcome. Entah itu malam, bahkan kami di sini rata-rata pulang itu jam 12 malam memang di sini. Selalu standby melihat peserta didik kita yang di sini. Jadi pelaksanaan RSP2 ini memang bertujuan untuk meningkatkan gairah peserta didik kita khususnya yang ada di sini. Karena seperti yang kita ketahui, anak didik kita di sini rata-rata memang karena kategori LKSA, yatim piatu terlantar dan kurang mampu. Jadi anak-anak kita itu memang perlu yang namanya motivasi. Oleh karena itu kita mengadakan berbagai macam agenda. Nah, salah satunya adalah RSP 2 yang ke-1 ini. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Dan akhirul kalam, terima kasih banyak. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Kama Bibus SMPIT Darut Thaibah Ini Tetangga. Nah, selanjutnya kita akan bahas sedikit latar belakang daripada LSP2 ini. Tentang LSP2 ini insya Allah akan berkelanjutan, gitu. Akan berkelanjutan karena ini yang satu. Nah, untuk tahun depannya mungkin yang kedua kita perbanyak mata lombanya. Nah, di sini di LSP2 ini hanya satu mata lomba UKBB. Nah, mungkin untuk hal ini silahkan jika ada yang belum jelas atau apa nanti bisa kita diskusikan bersama Bapak Dewan Juri kita. Sudah dibagikan semuanya ke kakak-kakak binakim semuanya. Yang pertama, jenis mata lomba LKBB murni. A. Syarat dan ketentuan menggunakan seragam pramuka lengkap, diikuti oleh 7 orang per regu. B. Teknis perlombaan durasi waktu maksimal 7 menit, mengikuti urutan dan ketentuan aba-aba. Waktu dimulai ketika danton memulai aba-aba. C. Ketentuan aba-aba. Nah, untuk ketentuan aba-aba ini nanti kita diskusikan bersama langsung bersama Bapak Dewan Juri kita. Selanjutnya untuk kriteria penilaian di sini ada ketepatan aba-aba, ketepatan gerakan, penilaian danton, kerapian. Nah, penilaian dari poin 65 sampai 85. Karena untuk fasilitas kita di sini juara 1, 2, 3 putra putri, juara 1, 2 danton terbaik putra dan putri, dan juara 1 umum dan juara 2 umum. Jadi total pialanya itu 12 piala. Dan kita masing-masing pangkalan
kita sediakan cindera mata, sudah kita sediakan semuanya, dan juga sertifikat baik itu untuk bindamping dan juga untuk pangkalan masing-masing. Nah, terkait ketentuan aba-aba di mata lomba LKPD ini, kami serahkan langsung kepada Bapak Dewan Juri kita, Bapak Parwadi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepala sekolah, teman-teman pendamping, baik dari PA maupun dari sekolah yang lain. Mungkin dari saya sendiri sebagai undangan dari Pak Kepala untuk menjadi juri, ini yang akan kita bahas masalah gerakan kita samakan persepsi. Jangan sampai sudah kita samakan persepsi, pelaksanaan yang teman-teman ajarkan sama adik-adik kita berbeda dengan yang kita bahas. Mungkin saya serahkan langsung sama, dalam artian saya lempar dulu ke teman-teman pendamping yang di masing-masing sekolah. Mungkin ada kendala, kalau saya lihat materinya ini tidak terlalu sulit, masih gampang lah materinya. Mungkin ada lain sekolah, mungkin ada cara penyampaian atau pemberian materi. Contoh saya sendiri pribadi, ini pengalaman saya ini, saya sampaikan pengalaman saya dalam satu gerakan ini di SMP nih, SMP negeri. Biasanya kalau perlombaan gerak jalan, ada lomba jalan di tempat. Jalan ini yang saya temukan ini masih ada jalan di tempat yang langsung nutup. Ada yang langsung nutup, tidak nambah. Misalnya jalan di tempat, kasih bapak, henti, gerak. Kan misalnya geraknya dijatuh dari kiri, tidak langsung ditambah, langsung nutup, gerak langsung tutup. Kira-kira ada nggak yang ajarkan ada di kita di sekolah seperti itu? Ada jeda satu juga. Nah, seperti itu yang akan kita samakan, biar kita tidak beda penilaian. Jangankan SMP, SMA pun ada. Ini pengalaman saya tiap tahun. Mungkin Yoni tahu dia, karena pernah jadi itu basket dari 2023. Itu semua sekolah MA maupun SMA berbeda. Beda-beda, jalan di tempatnya beda, langkah tegapnya beda. Ini yang diajarkan saya di sekolah katanya. Nah, itu makanya saya sampaikan, saya lempar ke rekan-rekan, ke bapak yang di sekolah. Mungkin ada yang memberikan materi. Ini yang saya lihat yang paling saya tanda sedikit di jalan di tempat. Biasanya yang saya lihat masih ada yang pada saat apa-apa henti, gerak itu langsung nutup, tidak ditambah. Kalau saya di TNI itu, di saya sendiri di PBB militer itu ditambah satu langkah, henti, gerak 1, 2, seperti itu. Ya siapa tahu, makanya kita sampaikan siapa tahu ada, biar kita sama-sama satu suara, biar kita enak penilaian, oh berarti sama. Jangan sampai nanti dari sekian peserta masih ada sekolah yang seperti itu. Nah, itu yang jadi bahan koreksi kita. Itu aja sih dari saya. Mungkin ada masukan atau tambah dari rekan-rekan pembina di sekolah-sekolah lain. Silakan. Saya menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pemirsa selaku Dewan Juri dan Bapak Kawadidus dan Bapak Wakil Kepala Sekolah juga, alhamdulillah sempat hadir pada sore hari ini. Jadi perlu diketahui ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Insya Allah di aba-aba yang sudah kita buat ini tidak melenceng dari yang dipakai di tingkat nasional. Karena itu kita ambil acuan di sana. Dan mohon maaf, yang aba-aba yang kita sudah koreksi ini itu banyak yang kita hilangkan dari aturan di tingkat nasional. Contoh kayak pasukan berkumpul atau lintang kanan lintang kiri itu kita tidak pakai karena kita tahu kondisi adik-adik kita sekarang ini. Memang
di mana-mana aturan dulu, masih kita zaman dulu itu kan biasanya anak SD itu dinamakan siaga, SMP penghalang, bahkan SMA itu penegak. Tapi setelah saya lihat aturannya itu memang tergantung umur. Jadi ada yang bilang SD itu siaga, ada penghalang SD juga, tergantung umurnya. Jadi kenapa kita namakan ini penggalang? Itu tergantung umur, karena adik-adik itu pasti ada yang kelas 4, kelas 5 sama kelas 6 juga yang ikut, makanya kita namakan penggalang. Kalau SD itu pasti kelas 1 itu masih siaga ya, saya yakin sudah. Nah jadi begini, ada juga, mohon maaf Pak, ada juga aba-aba yang seperti ini juga. Kadang dia sudah maju jalan, disebutkan majunya juga, contoh. Ya, pada saat langkah tegap. Perubahan dari jalan langkah biasa ke langkah tegap. Nah, itu yang saya maksud. Contoh, maju jalan ke langkah tegap itu udah maju. Jadi kadang-kadang Danton itu pemimpin regu itu disebutkan majunya lagi karena mereka itu udah maju. Seharusnya kan nggak disebutkan. Bukan kayak gitu, Pak. Nah, jalan maju jalan, langkah tegap jalan seharusnya bukan langkah tegap maju karena mereka itu sudah maju, bukan begitu. Nah, ini langkah tegap itu saya diajarkan kemarin juga sama yang di Koramil Pringobaya, itu salah itu Kak, di sini saya apa yang salah. Oh kok salah? Karena mereka itu sudah langkah biasa, kan mereka itu langkah biasa itu maju jalan, jangan disebutkan majunya lagi, langkah tegap jalan. Jangan langkah tegap maju jalan karena mereka itu sudah maju. Itu apa yang salah. Nah jadi mohon maaf kakak-kakak ya. Jadi di sini juga ada penilaian Danton juga. Jadi ketika pasukannya bagus tapi Dantonnya kurang, jadi mungkin dia tidak dapat nanti pasukannya dia dapat karena di sini ada dua penilaian antara Danton sama pasukannya. Ya jadi nanti kalau pasukannya jelek tapi Dantonnya bagus, ya bisa saja Danton yang dapat juara. Ya seperti itu kakak-kakak ya. Jadi mohon maaf, jadi banyak sekolah yang belum bisa hadir juga termasuk EPI di sini. SD 1 Ragawaru juga belum bisa ke sini karena baru pulang juga bikin SKCK katanya di Selong. Nah kemudian saya informasikan sedikit, di mana-mana sudah yang informasikan tadi, di mana-mana kalau yang buat lomba itu mohon maaf Kak, yang tidak mau lomba yang tertutup. Jadi dikatakan tapi nanti dewan juri atau panitia itu curang. Itu yang saya sangat hindari. Biarpun tetap akan masuk kata-kata seperti itu kami akan terima. Karena kenapa? Kalau kita latihan di sekolah itu sangat luar biasa nambah kita. Tapi ingat ketika mereka lomba, kadang-kadang mental mereka itu kecut. Oh ada loh yang lebih bagus daripada kita, wajar kita nggak dapat. Nah pasti seperti itu. Tapi nanti aja bagus gerakan anak buah saya kok mereka tidak dapat. Kalau kita tidak lihat, tapi ini kan kita semua lihat nanti. Nah itu yang maksud. Jadi nanti insya Allah kita pakai dari sini setarnya sampai sana. Kalau masalah teroknya mungkin hadap jalan teroknya, dewan jurinya ke hadap jalan. Nanti mereka ini satu jalan ke sana saja. Nah mungkin ada yang ditanyakan masalah ini kakak, mumpung dewan juri kita ada di sini. Terus kemarin, ampunnya dikit Pak. Kemarin ini yang lupa masalah penilaian ini. Yang lupa itu karena waktu itu begini, maunya dia tuh dari semua gerakan ketepatan aba-aba, ketepatan gerakan, penilaian apa itu satu nilainya. Tapi ternyata ada perubahan dari Bapak Dewan Juri kita. Ini kan ada kriteria masing-masing, ketepatan aba-aba itu harus ada nilainya masing-masing, bukan gitu Pak atau gimana? Yang di sini kan penilaian ini ketepatan aba-aba, ketepatan gerakan, penilaian data. Apakah satu-satu penilaiannya tuh kita jadikan satu penilaiannya? Maksudnya begini, ketepatan aba-aba misalkan 65, nanti ketepatan gerakan 80, apakah satu-satu atau kita jadikan satu? Karena Danton juga kan ada Danton terbaik satu ya. Kira-kira bagaimana? Saya akan minta bagaimana pendapat dari masyarakat. Bisa saja. Apakah kita bisa? Kalau kita gabung kan ya. Terlalu biar kita bisa nilai ya Dantonnya ini sama pasukannya. Ya silakan. Kalau sebentar dulu. Sebentar. Kalau masalah Dantonnya jelek, pasukannya bagus, ya tidak apa-apa juara kan? Ya. Anak buahnya bagus, tidak apa-apa. Danton mungkin salah 2-3 kali, tapi ya. gerakan anak buahnya bagus, ya. Nah, kenapa tidak kita kasih juara? Ya. Terima kasih, Tata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Kak, Diam Tony Saputra,
pendamping dari SD 4 Bebidas. Ya. Begini Kanda, Oke. mungkin kita cerita sedikit mengenai bentuk pengalaman aja sedikit. Nah, kalau bentuk penilaian, kami pernah mengikuti lomba. Itu kalau penilaiannya bentuknya seperti ini dirangkum secara keseluruhan itu Iya. tidak efektif. Oke, efektif. Tidak efektif. Dan sistem nasional pun tidak seperti itu. Ya, ya. Itu. Pernah ada lomba diadakan dan itu memicu nanti pasti misal langkah tegaknya sama penilaian langkah biasanya pasti beda. Nanti kalau dirangkum di ketepatan gerakan itu nggak bisa. Makanya yang minta Kak Gias tadi ada contohnya seperti ini. Oh iya. Nah, jadi gerakan itu mempunyai poin masing-masing Oh iya. dan tergantung dari kesulitan dari gerakan itu. Misal, kalau gerakannya gerakan di tempat dan skalanya itu sedikit mudah, biasanya poinnya semakin turun. Gitu. Dan kalau gerakannya susah, seperti misal dari gerakan berjalan, di berjalan ini kan bisa dibilang lebih susah daripada gerakan-gerakan di tempat sana. Jadi poinnya lebih tinggi. Mungkin bisa kita lihat yang ada di sini. Ini tuh sistem yang digunakan oleh Paskibra sebenarnya. Penilaian sampai nasional. Ini dikeluarkan oleh Kang Ade kalau tidak salah. Itu kemarin dari Jawa itu yang ngeluarin yang ini. Dan sistem yang dari Polres maupun Kodim pun seperti ini. Begitu. Terus Danton itu memiliki kriteria penilaian, bukan hanya penilaian Danton, tapi apa yang dinilai di Danton. Dia punya turunan. Mungkin bisa kita lihat di sini. Penilaian Danton itu ada penguasaan lapangan misal. Lapangan kita luas. Kalau dia nggak bisa, dia hanya menggunakan setengah lapangan, artinya kan Danton tidak bisa menguasai lapangan. Tidak bisa membuat pasukannya menguasai lapangan. Terus ada CFI-nya, cara memberi instruksinya, terus ada artikulasinya, itu jelas tidak pengucapannya atau tidak. Gitu. Terus yang terpenting itu penguasaan materinya. Jangan sampai nanti semuanya bagus tapi tidak dikuasai materinya, artinya diacak-acak, dicampur aduk semuanya. Artinya dia tidak menguasai materi untuk Dantonnya. Jadi jelas nanti hitung-hitungannya berapa. Begitu untuk penilaian. Mungkin bisa kita andaikan ini banyak mungkin bisa dibagikan ke pembina yang lain gitu. Tapi ini sebenarnya lomba yang kami adakan di Jalan Tram. Ya, itu. Cuma ada beberapa gerakan yang mungkin apakah kita langsung bahas semuanya atau kita bahas sistem penilaian dulu? Atau kita sepakati sistem penilaian dulu? Anda? Sistem Penilaian dulu. Iya. Oke. Kalau saran saya, Anda, kita setiap gerakan itu memiliki bobot masing-masing. Seperti ini. Misal dari hormat Iya. itu memiliki bobot misal antara 7 sampai dengan 13. Nanti tinggal dilingkari sama Dewan Juri. Itu berapa poinnya. Nanti tinggal diakumulasikan berapa total semua. Gitu. Tapi kalau bentuknya seperti ini, kami pernah temukan di jangan kita sebut lombanya, itu memicu konsentrasi juri. Saya jamin tidak bisa juri konsentrasi. Dari semua gerakan nanti dinilai setelah gerakan itu selesai, baru dikasih poin. Iya. Pasti tidak bisa. Nah, potong sedikit ya, maaf. Kira-kira nih masukan saya. Kalau memang tetap sih kita nilai per item gerakan. Nah, kan ini ada tiga kriteria yang dilombakan. Nah, gerakan di tempat, gerakan berpindah, sama gerakan berjalan. Kira-kira kalau kita sebagai istilahnya, saya misalnya nanti sama Pak Danpos sama ada perwakilan teman kita menjadi juri. Kira-kira kita ambil global penilaian untuk misalnya gerakan di tempat berapa kita kasih nilai, biar kita tetap sih kita nilai dari pergerakan gerakannya, mulai dari ini hormat laporan karena berhitung apa tetap kita lihat. Cuman kita hitung penilaiannya itu gerakan di tempatnya, itu ya kita nilai. Terus yang kedua, kalau kita seperti mohon maaf ya, mungkin ini kan penilaian yang dari sana, karena waktu juga ini 7 menit. Kira-kira cukup nggak waktu kalau kita seperti itu? Ini kada, itu saja gerakan yang itu 7 menit kada. Benar yang kada pegang. Kalau ya, karena ini juga kada. Apakah gerakan ini kalau gerakan ini sesuai per bahkan 5 menit pun perlu banyak.
kalau dia sesuai perpang Kanda itu. Tapi kalau kita mengatakan kita sesuai, kita beda-beda pasukan, nanti gerakan yang di sini beda-beda, terjamin tidak akan efektif lombanya. Tapi kalau kita satukan persepsi, kita mengatakan ini akan sesuai perpang, dan perpangnya kita sepakati misalnya menggunakan perpang 58 tahun 2018, itu pasti gerakan ini hanya sedikit Kanda. Benar. Itu pun hanya 7 menit itu Kanda. Ya kalian lihat itu dengan jumlah gerakan seperti itu. Temponya sudah jelas berapa kalau nanti di sana. Nah, ini Kanda, bukannya mohon maaf, bukannya yang kok bisa atau apa. Karena kebanyakan pramuka itu membedakan sama paskibra. Padahal acuannya sama menggunakan perpang. Itu. Kebanyakan pramuka hanya mengikuti sistem senioritasnya aja. Apa yang ditemukan turun. Nah, kemarin yang tawarkan kalau boleh kita didemonstrasikan seperti kemarin kayak ini. Kita didemonstrasikan bagaimana gerakan yang benar atau kesepakatan kita sudah. Itu. Misal kadang pernah kami buat lomba di Pancor, itu mohon maaf, juri kita tidak menguasai perpang. Padahal dari unsur TNI. Itu. Dia tidak menguasai perpang. Jadi ketika pelaksanaan peserta melakukan sesuai perpang, juri tidak menilai sesuai perpang. Itu memicu kontra nanti di hasil penilaian. Ya, begitu. Jadinya kalau boleh kita demonstrasikan aja, kita sepakati begitu. Kalau memang tapi sayangnya saya tidak bawa buku perpang, mungkin kalau ada yang lain. Saya ada tapi di file saya. Berarti kesimpulannya kita rubah yang pakai yang ini. Tetap gerakan ini Kanda, cuma poinnya aja yang kita tambahkan. Ini penilaiannya. Ya, poin penilaiannya aja. Misal, tetap gerakan yang ini Kanda, tapi mungkin nanti ada sedikit kita tawarkan untuk dirubah atau diperbaiki. Tinggal ditambahkan bobot seperti itu. Tinggal ditambahkan bobot seperti itu. Jangan kita mengikuti itu kelas berat. Itu diambil dari lomba yang ada di FANW dulu kemarin. Itu. Nah, jadi juri tinggal melingkari nanti yang bobot-bobot itu. Langkah-langkahnya berapa? Misal di sana 14 kok, dapat 12 bagus. Bagaimana rekan-rekan yang lain? Silakan. Jadi gimana? Tinggal nilainya saja Pak ditentukan dia Silakan. Oh iya. mungkin 5 atau berapa 3, 4. Ya, itu sekarang biar kita Ada yang ya, kompetensi lagi. Bobot penilaian per item. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari Pangkalan dan Dimasai ada beberapa hal poin yang ingin kita sampaikan. Karena tadi kita mulai bahasnya dari bawah. Apa kita mulai dari atas itu sudah terurut. Dari per poin, dari syarat ketentuan, teknis perlombaan, ketentuan, baru nanti terakhir kita bahas melayani baru. Nah, di sini terutama di teknis perlombaan mengenai ukuran lapangan, karena di juknis tidak disampaikan ukuran lapangannya berapa kali berapa, itu sangat menentukan pada saat kita latihan di sekolah masing-masing. Karena di juknis saya lihat itu masih belum ada ukuran lapangan, nanti bisa disampaikan di panitia ukuran lapangannya. Terus yang kedua itu terkait teknis pada saat adik-adik kita pada saat memulai, terus pada saat waktu habis, dan pada saat waktunya selesai. Biasanya pada saat perlombaan itu ada kode dari dewan jurinya, ada dikasih retreat pada saat waktu mulainya, terus 1 menit sebelum habis dikasih waktu, dan pada saat selesainya ya itu dikasih kode dari dewan jurinya. Jadi supaya adik-adik kita ini pada saat perlombaan ditahu begitu, pada saat latihan juga kita bisa diskusikan, bisa kita terapkan pada saat latihan juga. Jadi pada saat pelaksanaan juga kita nggak salah teknis pada saat perlombaannya. Terus di ketentuan aba-aba dilihat ya, karena ini masih SD, kalau kita lihat dari gerakannya ataupun dari beberapa ketentuan aba-abanya, saya rasa ini waktunya tidak cukup begitu 7 menit. Karena kemarin sudah saya coba begitu, walaupun gerakannya tepat sesuai dengan aba-aba ini, itu kadang lebih 8 menit, 9 menit itu udah sekali saya coba di sekolah. Bahkan
beberapa tahun itu sering ikut lomba di luar daerah, itu waktunya maksimalnya 7 menit dan minimalnya 7 menit gitu. Maksimal 10 menit, minimalnya 7 menit untuk lombanya. Nah, mungkin minta dari teman-teman sekalian selaku pendamping untuk kita nanti sepakati begitu untuk waktunya. Dan mungkin bisa jadikan Satu lagi tambahan, sebelum kita lari ke penyelenggara sama apa ini,